Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Eni Widiastuti. Pada kesempatan kali ini Bu Eni mau menjelaskan mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana dengan komutatifnya, bagaimana dengan asosiatifnya. Oke, kita ikutin yuk. Oke, kita mulai dengan sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku untuk operasi hitung pengurangan dan pembagian. Oke, gimana gambarannya? Bu Eni akan tampilkan peragaan Bu Eni. Coba kamu simak. Di sini Bu Eni tampilkan penjumlahan 3 dengan 2. 3 posisi pertama dulu. 2 baru yang kedua. Kita lihat, 3 ditambah 2 adalah 5. Gimana kalau kita balik, kita tukar posisinya. 2 ditambah 3, hasilnya akan sama. Ya. Bentuk umumnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di sini A dan B adalah bilangan-bilangan bulat. Nanti kalau kamu akan dikasih A itu negatif atau B yang positif, akan sama hasilnya. Hanya ditukar. Hasilnya akan sama. Oke, kita lanjutkan. Kita ke sifat komutatif perkalian. Sama halnya dengan sifat komutatif pada penjumlahan, yaitu hanya ditukar. Kamu perhatikan, simak. Di sini Bu Eni tampilkan perkalian 5 kali 3, yang artinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah, kamu lihat, 15. Bagaimana kalau Bu Eni tukar? Sekarang adalah 3 kali 5. Artinya adalah 5 ditambah 5 ditambah 5, hasilnya pun sama 15 ya. Jadi di sini hanya ditukar. Bentuk umumnya adalah A kali B sama dengan B kali A. A dan B di sini adalah bilangan-bilangan bulat. Ya, nanti misalnya ada negatif kali negatif sama dengan negatif kali negatif. A dan B negatif sama-sama, hanya ditukar saja tempatnya, hasilnya akan sama. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Tidak berlaku pada operasi hitung pengurangan dan pembagian. Nah, kita masuk dulu ke sifat asosiatif pada penjumlahan. Kita simak ya. Di sini Bu Eni tampilkan penjumlahan 7 ditambah 3 ditambah 2. Yang pertama, Bu Eni mau kelompokkan 7 ditambah 3 baru ditambah 2. Ditandain dengan tanda kurung. Jadi yang kamu lakukan adalah 7 ditambah 3 terlebih dahulu, hasilnya 10. Setelah itu kamu tambah dengan 2, hasilnya 12. Nah, bagaimana kalau sekarang Bu Eni ubah? Soalnya menjadi 7 ditambah dalam kurung 3 ditambah 2. Di sini yang dikelompokkan ada tanda kurung itu adalah 3 ditambah 2 dulu. Yang kamu kerjakan 3 ditambah 2, hasilnya 5. Baru ditambah 7, hasilnya 12. Sama tidak? Hasilnya sama. Oke, bentuk umumnya dari sifat asosiatif pada penjumlahan adalah A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C ya, di mana A, B dan C adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke sifat asosiatif pada perkalian. Di sini Bu Eni akan tampilkan 3 kali 5 ya, yang artinya 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 2 kali. Yang kalau Bu Eni tuliskan soalnya adalah 2 kali dalam kurung 3 kali 5. Nah, sekarang kalau Bu Eni ubah soalnya menjadi 2 kali 3 sebanyak 5 kali. Kalau ditulis dalam soalnya adalah dalam kurung 2 kali 3 kali 5. Apakah hasilnya sama? Kamu coba hitung hasilnya, gambar-gambar itu. Gimana? Hasilnya sama.
yaitu 30. Ya. Sekarang bentuk umumnya adalah A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. A, B, dan C adalah bilangan bulat. Ya, jadi sini kurungnya adalah tadinya B kali C. Akan sama hasilnya kalau kurungnya diubah di A kali B. Oke, itu aja penjelasan dari Bu Aini mengenai sifat komutatif dan asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.